321. Oke. Nah, oke nih barang yang kita beli kemarin di toko dengan harga yang sesuai promosinya nih ya. Takut ini kayaknya udah scam banget sebab ini harganya 1265. Di sini ditulis promosi memori ponsel cerdas baru RAM 6GB, ROM 64GB, 7,5 inch smartphone Android dengan Android versi 91. Oke, di tokonya dengan toko Genesis. Mungkin dia punya bintang banyak ya. Nah, tapi nanti spesifikasinya saya jelasin. Ini barang pas datang memang kita terima kondisinya udah nggak ada segel. Mungkin karena memang untuk pengecekan IMEI segala macam. Karena ini barang katanya dari luar. Dan di sini ada tulisan octa-core, prosesor full super AMOLED, baterai long time standby apa segala macam lah. Intinya kita mau komplain, produknya itu ternyata nggak sesuai dengan spesifikasi yang tertulis dari toko Genesis ini. Spesifikasi yang dipromokan, itu memang kelihatannya ya kita nggak berharap lebih memang. Cuma masalahnya di sini jauh dari yang spesifikasi yang dirincikan. Yang kita berharap dengan harga segitu sebetulnya spesifikasinya sama gitu dengan apa yang dideskripsikan. Di sini dia pakai Dekacore MT 6799. Pada kenyataannya ya kalau dilihat layarnya sih TFT biasa ya. Cuman kalau pixelnya nggak tahu deh. Tapi kita ada buat ngetesnya juga. Saya udah download untuk pengetesannya di sini kebetulan pakai AIDA 64 untuk nyari tahu spesifikasi aslinya dari perangkat ini sesuai nggak dengan deskripsinya. Ternyata jauh. Nah itu yang mau kita komplain. Oke, biar nggak berlama-lama di sini spek 6 dan 64GB flash memory. Kayaknya sesuai nggak terlalu sesuai keterangannya ya. Baterainya 6800. Kita akan coba. Di sini fingerprintnya juga ya, terimalah kadarnya, bukan fingerprint beneran. Ini kita masuk ke AIDA langsung, handphonenya udah nyalain, kita ke AIDA. Nah ini juga letternya nggak bisa dikecilin, seharusnya dengan pixel yang tinggi itu letternya bisa kita buat kecil. Ini nggak ada format untuk pembuatan letter kecil, sensor kurang, segala macam nggak sesuai deh. Oke, ini kita masuk ke sistem dulu, kita lihat sistemnya. Sekarang dari sistemnya dulu yang ditulis di sini MT6799, sementara yang kita dapat MTK-nya sistemnya K6580 hardware platform ya. MT-nya jauh banget ya kan. Ya udah, terus keterangan memorinya ternyata 6GB kelihatannya, total RAM internal 6GB, available memory 16316, sisa memorinya 163. Berarti kemungkinan ini cuman 2GB an gitu, nggak nyampe sampai 6GB. Oke, kita nggak jadi masalah di situ. Internal storage-nya 64GB, kenyataannya di sini sisa storage free-nya 11GB. Nggak sesuai 12. Toh kalau misalnya handphone bekas nggak perlu sampai kayak begini. Maksudnya kalau dia jualan seharusnya sesuai dengan spesifikasi deskripsi. Toh mahal sedikit pun asal sesuai deskripsi itu nggak jadi masalah. Dan kita lihat masih pakai Bluetooth 4. Ini baru sistem. Kita masuk lagi ke CPU-nya. Sekarang CPU-nya berapa? Di sini Dekacore ditulis ya. Di sini Dekacore. Nah, ini kan scamming banget Dekacore, tapi kenyataannya Deka itu ya kita udah tahu berapa core-nya. Ya kan? Di atas ya itu 8 core. Nah, sementara ini core-nya cuma 4 core dengan CPU clock speed-nya 1, maksimal di 1,3. Dan ini dia pakai lihat kan? MT6580, MT 6799. Kita ngarepnya lebih tinggi, ini MediaTek jadul banget yang dipaksain gitu ya. Oke, sekarang ini udah kelihatan CPU-nya cuman nggak sesuai. Ini yang mau kita komplain. Sekarang kita masuk dulu ke CPU dulu ya. DPI-nya 240 udah jelas rendah. Pixel screen resolution-nya ini masih bisa dibohongin pastinya. Yang jelas ada lagi, nanti kalau memang kepanjangan ini video kita bakal masuk ke YouTube. Di baterai keterangannya 6800 mAh. Ya kan? Tapi kenyataannya di sini baterainya dia cuma sampai 40. Di baterainya 2900. Kalau sekali dengan tangan. Jauh banget ya. 2900 loh baterainya, 2900. Ini bisa dilihat di keterangannya 6800. Baterainya aja udah jauh. Memori juga tadi udah jauh banget.
memorinya juga jauh banget, sistem CPU-nya juga jauh banget. CPU-nya bukan deca-core tapi octa-core. Terusnya 32 bit. Saya harapin kan itu 64 bit ya. 32 bit udah nggak kepake hampir rata-rata ya. Nah, ini juga dengan memori internal yang tadi 1,6, sisanya cuma 1,6 GB ya, dari 6 GB ya. Bayangin ini kita belum download macam-macam. Dan di sini ada slot memory cardnya, wow, keren banget gitu loh. Tapi pada kenyataannya ini kita buka casing belakang. Ya, kita pada kenyataannya buka casing belakang. Jadi dia masih pakai sistem. Nah, ini ternyata memorinya tuh scamming banget scamming. Jadi modelnya model apa ya? Lama. Iya, Yang pakai- taruhlah emang desain nyontek baru, cuman ya toh ojo kok yang ini gitu loh kalau jualan. Oke, ini dia. Nah, nggak sesuai banget sama yang kita dapetin tuh 6.800 mAh, pada kenyataannya cuman ternyata ini bagian dari handphone yang scamming itu loh. Maksudnya penjualnya tidak juga merespon dengan baik pada saat kita membeli. Kita kan berharap dengan spesifikasi yang sesuai. Aku laku yang bertanggung jawab. Kalau kayak begini kan, kalau scamming kayak gini beresiko sama pembeli ya, dan yang jelas jadi buruk penilaian buat pelanggan adalah aku laku karena tidak membiarkan rincian-rincian yang scamming, membiarkan seller melakukan scamming kayak begini. Kalau scamming oke lah, penjual bebas melakukan promo kayak gimana pun, tapi tetap dengan penyesuaian deskripsi itu harus jelas sama dengan kondisi barang yang diterima. Kalaupun ia bilang barang ini memang baru dengan kondisi RAM-nya spek nggak asli ya, nggak original ya, ini hanya untuk display atau enggak, ini spesifikasinya nggak sesuai dengan apa yang ada di deskripsi, ini barang murah, jadi ingat kalaupun baru ini barang murah, nggak jadi masalah. Keterangan seperti itu nggak perlu diiniin ya. Maksudnya tetap diberikan dalam judul penjualannya itu keterangannya nggak ngebohong. Di sini keterangannya juga ngebohong, seharusnya ditahu ini Black BM ya, ROM-nya nggak sesuai, cuman 12, RAM-nya nggak sesuai, cuman 2 GB. Jujur aja nggak apa-apa, harga 1,2 tapi fresh, baru, barang luar, bener-bener grass, bukan barang second. Nah itu bisa mungkin pelanggan terima. Jadi itu aja sih yang kita buat kasih inian ya. Terus kenapa kita ngebeli? Karena ini Nah, kenapa kita? Nah, ini oke. ada jaminan dari aku laku. Nah, karena ada jaminan dari aku lakunya, ya udah kita percaya untuk beli barang ini gitu ya. Nih, tuh. Kualitas terjamin. Kembali 100%. Ya, refund kilat dengan 100%. Oke, dari aku lakunya pun udah dapet kualitasnya terjamin. Nah, kualitas, pada saat kita ngomong soal kualitas barang nggak sesuai dengan yang spesifikasi deskripsi, alasan kami sebagai pembeli adalah kejujuran dari penjual. Cuma itu, dan kita berharap ini nggak terjadi lagi kalau scamming kayak gini. Jadi judul deskripsi itu harus ditindak untuk penjual-penjual yang nakal kayak gini. Judul deskripsi ini untuk kenyamanan antara penjual dan pembeli. Itu pun menguntungkan penjual kalau seandainya barangnya benar-benar kualitasnya ditunjukkan, mau harganya sama, mau harganya setidaknya kualitas dengan harga sesuai, orang pun tidak akan jadi masalah. Yang penting kejujuran dalam proses penjualannya. Itu aja. Makasih, kita akan upload ini langsung untuk proofnya, buktinya.